Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Kali ini saya akan membahas yang cukup menarik bagi saya, yang akan saya bahas tentang anggaran pendidikan yang ngucur dan mengalir masuk ke dana desa. Ya, anggaran pendidikan kok bisa jadi dana desa? Apakah setiap lembaga pendidikan yang ada di desa sudah menikmatinya? Oh, tentu tidak. Tuntut dana desa untuk pendidikan, ya. Kawal ketat dan laporkan jika terbukti penyimpangan. Anggaran pemerintah dana desa dapat kucuran dana dari anggaran Kementerian Pendidikan yang masuk transfer ke dana desa yang seharusnya digunakan untuk biaya pendidikan. Tapi nyatanya banyak dana desa yang tidak digunakan untuk kebutuhan pendidikan, ya. Anggaran pendidikan kok bisa menjadi dana desa, ya? Apakah lembaga pendidikan sudah menikmati? Tentu tidak, ya. Tuntut dana desa untuk pendidikan, ya. Kawal ketat dan laporkan jika terbukti penyimpangan. Oke, ini adalah akan saya bahas. Kemudian saya dapat dari media CNBC, bahwa anggaran pendidikan kok bisa menjadi dana desa, ditulis oleh Pak Kurniawan Budi Irianto. Disinilah apakah setiap desa sudah melaksanakan amanat ini, yaitu amanat transfer dana desa untuk keperluan pendidikan, ya. Saya akan bacakan sini. Mengapa dana desa mendapat alokasi dana dari belanja transfer serta dapat alokasi anggaran pendidikan di dalam alokasi dana tersebut, ya. Pertama, dalam undang-undang tentang desa diatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa selain satunya berasal dari alokasi dana desa. Kedua, dalam penggunaan belanja desa diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan yang terdiri atas kebutuhan primer, kebutuhan dasar lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini tengetin, ya. Penjelasan pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan, sedangkan pelayanan dasar adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan struktur dasar. Nah, kenapa dana anggaran pendidikan masuk transfer ke dana desa? Salah satunya adalah sebagai pelayanan dasar, yaitu untuk biaya pendidikan yang ada di desanya. Tapi banyak dana desa yang tidak ngucur, yang tidak ngalir untuk biaya pendidikan. Nah, ini perlu ditulis. Ini perlu dicari sumbernya. Ini perlu dikawal, ya. Jangan sampai dana desa yang besar yang merupakan ada bagian untuk pendidikannya tidak digunakan untuk biaya pendidikan yang ada di desanya. Oke, kemudian itulah salah satunya kenapa dana desa dapat kucuran dari pendidikan. Karena untuk pelayanan dasar, yaitu pendidikan, harusnya di sini lurah atau kepala desa, karena adanya anggaran biaya pendidikan, amanahlah menjalankan itu untuk biaya pendidikan yang ada di desanya atau yang ada di kelurahannya. Mengingat bahwa terdapat kewajiban nih bagi desa dalam penyelenggaraan layanan dasar, terdapat aliran belanja APBN untuk transfer ke desa. Pemerintah pusat mewajibkan adanya mandatory spending pada APBD sekurang-kurangnya 20% untuk penyelenggaraan pendidikan di desa. Nah, 20% ya Pak Lurah, Pak Kepala Desa, ingat 20% APBDes, ya, untuk pendidikan di desa. Apakah sudah terlaksana? Apakah belum? Teman-teman guru, teman-teman yang memiliki lembaga pendidikan yang ada di desa, silakan komentar. Apakah sudah merasakan dana desa untuk pendidikannya? Kalau belum, silakan komentar. Ayo kita sama-sama kita kawal ketat dana desa
untuk bisa kucur, untuk bisa mengalir untuk biaya pendidikan yang ada di desa kita. Mungkin terlihat janggal bagi masyarakat di luar desa ya. Namun bagi warga di pedesaan sebenarnya ada ruang untuk memperjuangkan alokasi dana pendidikan di APBDes melalui musyawarah desa, mungkin musrembang. Nah, pada saat itu harusnya ada alokasi pendanaan untuk biaya pendidikan yang ada di desa, yang ada di kelurahan, karena ada transfer dana pendidikan untuk yang masuk ke dana desa untuk pendidikan yang ada di desanya ya. Anggaran 20% pendidikan APBDes adalah jumlah yang cukup signifikan untuk diperjuangkan dalam musyawarah desa ya. Jadi Bapak Ibu guru, apalagi yang memiliki lembaga pendidikan yang ada di desanya, jika selama ini kepala desa atau lurahnya belum melakukan atau belum peduli terhadap pendidikan yang ada di desanya, bahwa sebenarnya ada dana desa yang dialokasikan harusnya untuk pendidikan yang ada di desanya. Jika tidak kawal ketat, laporkan kalau misalkan ada penyimpangan, saya dukung. Nah, kemudian selanjutnya ya, penggunaannya bisa diwujudkan dalam bentuk dukungan penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun non formal ya. Jika saat ini masyarakat desa belum melihat keberpihakan pemerintah desa dalam mendukung dunia pendidikan di wilayahnya, maka momentum saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari alokasi dana desa ya, yang diterima oleh pemerintah desa masing-masing. Buat para guru, buat para aktivis pendidikan yang mementingkan atau yang peduli terhadap pendidikan, kawal ketat dana desa agar bisa dimanfaatkan amanah itu untuk dunia pendidikan. Anggaran pendidikan lari ke dana desa. Nah, ini fungsi pendidikannya ada di mana? Komisi 10 sedang membuat panja biaya pendidikan namanya. Kemarin kita mengundang 3 menteri, mantan menteri pendidikan, yang pada dasarnya mereka juga merasa aneh, terutama dengan 52% anggaran pendidikan ini lari ke dana desa. Nah, ini fungsi pendidikannya ada di mana? Itu yang kita tanya. Tiba-tiba kita hanya baru mendengar tahun 2017 setiap desa harus punya PAUD. Tapi sementara anggaran dana desa ini dari mulai 2015. Nah, jadi ini kan sebetulnya menyalahi undang-undang. Kok bisa begini? Ini bukan baru, udah lama. Itu yang kita tanya. Apa hubungannya biaya pendidikan ada di dana desa? Apakah setiap desa punya sekolah? Oke, mungkin itulah pernyataan dari para pejabat. Sekali lagi, ayo kita kawal dana desa ini untuk penyelenggaraan biaya pendidikan. Jika tidak, kita bisa menuntut inilah momen yang tepat. Inilah momen yang boleh dikatakan saatnya kita memperjuangkan dana pendidikan yang dialokasikan dalam dana desa. Oke, jika ada yang keliru saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.